Kembali lagi bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, gerakan memerangi sampah plastik di berbagai daerah di Indonesia terus digalakkan. Di Majene, Sulawesi Barat misalnya, sejumlah dosen edukasi anak hingga remaja olah sampah plastik jadi barang berguna atau bermanfaat seperti ekobrik. Kita lihat bersama pemirsa, seperti inilah ya kegiatan yang dilakukan sejumlah dosen Universitas Sulawesi Barat atau Unsulbar yang mengedukasi anak-anak hingga remaja di Desa Onang Utara, Kecamatan Tubo, Sedana untuk mengolah sampah plastik menjadi barang yang bernilai. Seperti diolah menjadi ekobrik yang bisa digunakan untuk dijadikan bangku maupun meja sederhana dan juga hal-hal lainnya. Nah, sampah plastik yang merupakan limbah rumah tangga dipotong-potong lalu dimasukkan ke dalam botol mineral. Setelah dipadatkan, botol yang berisi sampah plastik ini pun dirangkai untuk menjadi barang yang bernilai. Ekobrik ini merupakan teknologi sederhana yang bisa dilakukan lapisan masyarakat untuk mengurangi sampah, mulai dari sampah rumah tangga. Ya, lalu bagaimana ya para dosen Unsulbar ini mendapatkan ide untuk menjadikan sampah plastik menjadi barang yang bermanfaat? Kita langsung saja tanyakan kepada penggagas kegiatan ini, yakni Muhammad Nur Ihsan yang juga sebagai dosen Fakultas Pertanian dan Peternakan di Universitas Sulawesi Barat. Selamat pagi Pak Ihsan. Selamat pagi Mbak. Iya Pak, yang ingin saya tanyakan pertama-tama siapa sih Pak yang menginisiasi anak-anak dan juga remaja begitu ya di desa sekitar untuk mengolah sampah mulai dari sampah rumah tangga menjadi sesuatu yang bernilai seperti ekobrik ini. Seperti apa ceritanya Pak? Jadi awalnya tuh Mbak awal pandemi semua pada WFH. Jadi melihat kayaknya sampah makin banyak deh tiap hari gitu kan. Terus masyarakat di sana kan buang sampahnya ke pesisir Mbak, karena mereka merasa bahwa tidak ada tempat pembuangan akhir di desa itu, terus pesisir jadi target utama untuk pembuangan sampah, karena mereka merasa kalau air pasang sampahnya jadi bersih lagi gitu loh, secara otomatis. Maka masyarakat sana suka buang sampah ke pesisir, ke pinggir pantai, karena kebetulan desa itu desa pesisir. Jadi awal dari situ aja sih miris aja lihatnya Mbak, terus mengajak anak remaja di sana untuk berbuat lebih baik supaya supaya lebih bermanfaat lah, sampahnya bersih, pantainya bersih. Kan tahu sendiri bahwa limbah plastik adalah limbah yang paling susah terurai. Jadi awalnya di awal pandemi ide sederhana sih, nyeretuk aja buat bikin sesuatu di rumah tapi yang lebih berguna gitu Pak. Awalnya atas keprihatinan ternyata banyak masyarakat yang membuang atau masih saja membuang sampah ke laut seperti itu ya Pak. Nah kemudian progresnya sudah dari awal pandemi sampai saat ini, apakah juga kesadaran mereka sudah meningkat Pak dengan adanya kegiatan seperti ini untuk tidak lagi membuang sampah sembarangan? Alhamdulillah sudah ada beberapa yang mulai memilah sampah, karena kami awal dari pertama kegiatan kami coba edukasi ibu-ibu rumah tangga. Terus karena ibu-ibu rumah tangga mungkin agak susah disentuh, jadi kita menyentuh anak-anak mereka, dan mulai dari anak-anak usia sekolah sampai ke remaja. Jadi kita coba edukasi untuk pilah sampah yang alhamdulillah sudah mulai kelihatan sedikit perbedaan, bahwa jumlah sampah yang terbuang, sampah plastik yang terbuang itu sudah mulai berkurang. Tetapi masyarakat masih saja sih pakai pesisir sebagai tempat sampah akhir di lingkungan itu. Ya, Pak Ihsan penasaran nih, kalau mengolah sampah ekobrik ini bisa dijadikan barang-barang seperti apa saja sih Pak? Jadi kalau dari kata ekobrik, kalau dari dibahasakan sih sebenarnya bata ekologi, batu bata ekologi. Jadi sebenarnya bisa jadi batu bata sih Mbak, terus bisa jadi seperti kursi, terus dijadiin meja, dijadiin saya berpikir bahwa pengen banyak sih Mbak, jadi dia bisa jadi bata pengganti bata ekologi yang
konvensional yang dipakai sekarang. Jadi minimal lebih ramah lingkungan. Utamanya bisa dijadikan bahan-bahan seperti meja, kursi, begitu ya Pak ya. Kemudian juga karya seni lainnya. Mungkin ada kepikiran dari Ecobrik ini ingin dibuat apa lagi gitu Pak? Misalkan seperti karya seni yang bisa ditaruh di ibaratnya di tempat-tempat wisata atau seperti apa Pak? Supaya juga bisa kemudian mengedukasi warga sekitar bahwa sampah plastik ini bisa dijadikan nilai yang bermutu. Ya Mbak, kami coba inisiasi dengan kepala desa setempat, pengen buat kampung tematik sih, tapi lebih kayak Ecobrik, jadi kayak kampung Ecobrik. Jadi tiap rumah minimal punya sesuatu yang terbuat dari Ecobrik gitu. Pengennya gitu, jadi kan sekarang kalau lihat wisata nggak perlu yang indah-indah, cukup dengan tematik kan bisa jadi objek wisata baru yang jadi bisa dikunjungi oleh wisatawan gitu. Menarik sekali Pak Ihsan ya, rencana-rencana ke depannya yang akan dilakukan semoga segera tercapai. Nah tapi kalau antusias dari anak-anak sendiri dan juga remaja sekitar, ini seperti apa Pak Ihsan mereka? Ya Alhamdulillah kemarin ini awal inisiasi mulai buat rame-rame itu kemarin ya. Alhamdulillah anak-anak remaja di satu dusun yang kita progres itu kemarin ya lumayan sih Mbak, mulai banyak yang mulai ikut. Terus kami coba untuk supaya bisa bikin mandiri secara mandiri di rumah masing-masing. Tapi kami coba jadi mulai dari beberapa orang yang berharap ke depan satu desa atau semua remaja yang ada di desa itu bisa berinisiasi untuk melakukan bikin Ecobrik setiap saat gitu Mbak. Baik, bagi Pak Ihsan dan juga para rekan-rekan dosen lainnya menginisiasi gerakan ini, apakah masih ada dirasa semacam tantangan Pak dalam menjalankan, terutama terkait dengan edukasi warga sekitar Pak? Ya lebih ke keinginan masyarakat sih, masalahnya masyarakat masih melihat bahwa mengumpulkan sampah di beban, jadi belum nyaman aja untuk melakukan setiap saat. Jadi itu yang coba kami edukasi bahwa kalau ada waktu luang daripada bergosip atau bisa berbuat untuk lingkungan, walaupun dampaknya mungkin sangat kecil, tapi minimal lingkungan sekitar bisa jadi bersih gitu. Apalagi mikroplastik kan atau isu marine debris yang berkembang sekarang luar biasa terkait. Saya ingat penelitian salah satu dosen saya di Universitas Sulawesi Barat, sampling yang mereka ambil kurang lebih 90% organisme laut yang disampling di Sulawesi Barat itu hampir mengandung mikroplastik, ya 90% dari total sampel yang mereka sampling penelitian waktu itu. Jadi mirisnya di situ sebenarnya. Jadi paling tidak bisa membawa perubahan untuk lingkungan ya Pak ya, lingkungan sekitar melalui gerakan ini. Terima kasih Pak M. Ihsan sudah bergabung bersama kami, dosen Unsulbar. Salam untuk rekan-rekan lain yang menginisiasi gerakan ini. Terima kasih Pak.